Selamat pagi, Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Shalom. Kita kembali berjumpa dalam sebuah renungan morning call yang kita boleh sama-sama jalani pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk ada dalam perenungan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, betapa kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami kembali disegarkan dengan kasih karunia-Mu. Kami dilayakkan kembali untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus sebelum kami kembali dalam setiap rutinitas kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu akan menjadi landasan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami perbuat dan apa yang kami katakan adalah kebenaran firman-Mu. Inilah hamba-Mu yang akan memberitakan, Engkau Allah yang memperlengkapinya. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita untuk pada hari ini 20 Oktober 2020 terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Binasa karena murtad. Firman-Nya mengatakan demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman kurang lebih 15 tahun pelayanan yang saya jalani di daerah yang sebagian besar terdiri daerah perkebunan sawit atau kelapa sawit, membuat saya cukup mengetahui bagaimana cara untuk mencari jalan yang baik untuk mencapai suatu daerah pelayanan. Karena kadang-kadang di dalam perkebunan tersebut banyak jalan-jalan yang sama, baik lebarnya ataupun bagaimana keadaannya, sehingga saya harus mengenali jalan mana yang sering dilewati dan mana yang bukan untuk dilewati. Bahkan ketika musim hujan datang, maka saya juga harus berjumpa dengan jalan yang cukup licin. Sebaliknya, pada musim kemarau, maka akan ada tumpukan debu yang sangat tinggi sehingga membuat sulit dalam berjalan. Tetapi dengan berbagai tantangan yang harus saya hadapi dalam pelayanan di daerah tersebut, rasanya tidak dapat disamakan dengan apa yang dijalani oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka harus menghadapi tantangan yang luar biasa selama 40 tahun lamanya. Tetapi tentunya kita sama-sama tahu mengapa Allah membawa bangsa Israel berjalan berputar. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di sini bahwa mereka seharusnya melihat perbuatan-perbuatan Allah selama mereka berjalan sepanjang 40 tahun lamanya.
Tetapi sayangnya untuk waktu yang bukan sebentar, tetapi mereka ternyata belum juga mengenal jalan Tuhan, atau dalam kata lain belum mengenal Tuhan dengan segala kehendaknya. Mereka tetap menyimpang, mereka sesat dalam perjalanan mereka. Mereka tetap mengalihkan kehidupan mereka kepada Baal atau kepada penyembahan berhala. Penulis kitab Ibrani mengambil peristiwa ini sebagai sebuah bentuk pengajaran bagi para pembacanya, sehingga umat perjanjian baru dapat mengalami hal yang sama ketika mereka juga pastinya sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang waktu, ketika mereka sudah memberi diri di dalam keselamatan akan Yesus Kristus. Tapi mungkin sama seperti bangsa Israel, mereka masih mengeraskan hati dan menyangkal segala kebaikan Allah yang telah memberikan mereka keselamatan dan yang telah memberikan tuntunan dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, pertanyaan yang diberikan kepada umat perjanjian baru, baik dalam kitab Ibrani ataupun bagi kita sekarang, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita juga boleh sampai kepada tempat perhentian yang disediakan Allah bagi para mereka yang menang di dalam perjuangan mempertahankan iman percaya kepada Yesus Kristus? Maka kita akan sampai di sana. Apakah kita memang akan menikmati keselamatan yang kekal yang Allah anugerahkan ketika kita dapat mempertahankannya dalam perjalanan ini? Apalagi kalau kita sama-sama sedang mengalami pergumulan yang cukup hebat di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Apa yang kita lalui semakin tidak mudah. Pandemi COVID-19 membuat kita tidak mudah cukup hidup dalam kejujuran. Ketika banyak juga mungkin di antara kita yang harus kehilangan mata pencaharian, pekerjaan-pekerjaan yang menghidupkan, sehingga terasa sulit untuk dapat mengucap syukur. Bagaimana kita bisa melalui kehidupan ini tetap di jalan Tuhan? Bagaimana kita bisa melalui jalan Tuhan, lalu pada akhirnya kita tahu bahwa di sana kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak hanya secara pribadi, tidak hanya secara kehidupan keluarga, tapi juga pastinya ini juga sangat terasa dalam kehidupan bergereja, persekutuan jemaat Tuhan di seluruh GPIB yang ada di Indonesia. Betapa sulitnya bagi kita untuk merasakan ketenangan di dalam persekutuan-persekutuan yang mungkin berbagai daerah sudah kembali menjalaninya. Tapi ada juga yang masih harus beribadah di rumah mereka masing-masing tanpa kehilangan ketekunan dalam melaksanakannya. Dan kita akan mencapai usia 72 tahun sebagai persekutuan GPIB, Jemaat Tuhan. Bagaimana kita dapat sama-sama memahami kebenaran firman ini bagi kehidupan kita masing-masing? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah kita, mengetahui tentang kekuatan dan perlindungan yang dianugerahkannya kepada kita? Jangan kita seperti bangsa Israel yang masih ragu tentang kebaikan Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Jangan kita merasakan keraguan dan pada akhirnya kita berhenti di pertengahan jalan. Persekutuan yang terkasih, saya ingin membagikan sebuah cerita yang mungkin dapat menguatkan iman percaya kita, tentang seorang pelari yang bernama Derek Redmond.
ketika ia bertanding dalam lomba lari 400 meter putra di Olimpiade 1992. Memang ia sangat berambisi untuk meraih medali emas ketika pada tahun 1988 Olimpiade Korea ia tidak dapat meraihnya karena ia merasakan cedera pada kakinya sebelum ia bertanding. Ia merasa bahwa Olimpiade ini ia dapat meraih emas tersebut karena ia dalam kondisi yang sangat fit. Ia melakukan pemanasan dan ketika dimulainya sebuah perlombaan, ia dapat berlari dengan baik dan sempurna. Bahkan ketika ia sudah sampai pada urutan yang keempat atau sekitar 150 meter lagi dari garis finish, ia merasakan ada kesakitan yang luar biasa sehingga ia tersungkur dan tidak dapat berlari. Tim medis melihat dan memeriksa lalu menyatakan bahwa dia mengalami cedera pada pangkal pahanya dan memerintahkan kepada Derek Redmond untuk berhenti dan naik ke atas tandu yang dibawa oleh tim medis. Tetapi Derek berkata bahwa ia tidak mau berhenti. Ia bukan lagi memikirkan medali emas yang akan ia raih, tetapi ia tidak mau berhenti. Ia mau menyelesaikan perlombaan ini dan ia terus berlari sambil menahan rasa sakitnya. Lalu datanglah seorang pria yang dikenal sebagai pelatih dan sekaligus juga ayahnya. Dan ayahnya berusaha untuk menghentikan dia. Tapi sekali lagi Derek memohon kepada ayahnya bahwa ia harus menyelesaikan perlombaan ini. Dan ayahnya berkata, "Mari kita sampai ke garis finish bersama-sama." Mereka saling berangkulan untuk saling menguatkan dan sampai ke garis finish. Derek dapat melakukannya di dalam pertolongan ayahnya. Persekutuan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya kita punya iman yang lebih lagi kepada Allah Bapa kita, yang akan menopang kita, yang akan merangkul kita untuk melalui begitu banyaknya tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini. Mungkin hari ini kita tidak tahu apa yang akan kita jumpai, pergumulan-pergumulan apa yang ada di sana ketika kita akan memulai hari ini. Tapi kita percaya punya Allah yang luar biasa. Maka biarlah kita menjalani hari ini, esok dan seterusnya di dalam kekuatan iman kepada Yesus Kristus, mempertahankan iman percaya kita, sehingga kita juga boleh menjadi orang-orang pemenang di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita sekalian dari sekarang hingga kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu boleh kami dengar. Biarlah Engkau Allah yang akan menuntun kami dalam pengertian akan firman Tuhan, sehingga kami tahu bahwa kalau kami akan menjalani hari ini, semuanya ada di dalam tuntunan Tuhan, dan kami akan menyelesaikan segala perkara-perkara di dalam kekuatan-Mu. Ini kami Tuhan, topang kami dan tolong kami, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengenal Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Shalom.